Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa MBS TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang tua santri, wali santri, serta anak-anakku yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita senantiasa bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali meskipun dengan media, ya, tidak mengurangi hakikat daripada pertemuan perdana kita ini. Adapun beberapa hal yang ingin kami sampaikan mewakili tim daripada kesantrian, ya. Dalam hal ini kami ingin menyampaikan terkait agenda kegiatan pesantren virtual, ya, karena KBM sudah berlangsung mulai tanggal 6 kemarin, sehingga insyaallah kegiatan asrama pun juga berlangsung. Ya, kegiatan asrama juga berlangsung yang sudah kami buat pola-polanya dengan teman-teman musyrif-musyrifah, ustazah-ustazah, sehingga pada kesempatan kali ini kami mau menyampaikan secara langsung dan juga akan kami share lewat sosial media yang ada, lewat WhatsApp, terkait regulasi, agenda-agenda, waktu, kapan saja anak-anak kita, apa saja kegiatan anak-anak kita di rumah, sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bisa melihat langsung, juga bisa kita evaluasi bersama terkait agenda anak-anak kita di rumah dalam agenda pesantren virtual ini. Terkait teknis, ya, insya Allah kami sudah membagi grup anak-anak kita yang didampingi oleh masing-masing pendamping atau pengampu, musyrif atau musyrifah. Maksimal satu musyrif atau musyrifah atau pengampu itu ngampu 10-15 anak, ya. Insyaallah dengan jumlah seperti ini kita asumsikan bisa berjalan dengan maksimal sebagaimana yang berlangsung juga ketika mereka mondok di asrama. Insyaallah pembagian sudah berjalan. Adapun terkait agenda kegiatan mereka pesantren virtual ini, mereka akan dipantau dalam 24 jam. Ya, mereka akan terpantau dalam 24 jam. Di grup itu anak-anak kita wajib melaporkan setiap kegiatan tahap demi tahap di grup yang sudah disiapkan, ya. Misalnya kita mulai dari 04.00 sampai 06.00. Agendanya itu surat lail, ya. Jadi anak-anak kita surat lail, yang melaksanakan surat lail ini bisa langsung selfie atau dokumentasi kirim di grup kepada pengampuhnya. Kemudian sholat subuh. Nah, kami sampaikan juga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa dokumentasi yang kami melibatkan wajib orang tua hadir di sana, ya. Apakah ibunya ataukah bapaknya ataukah saudaranya, intinya ada keluarga terlibat di dalamnya, yakni beberapa waktu diantaranya adalah sholat subuh, kemudian sholat maghrib. Jadi waktu ini harapannya dokumentasi anak-anak kita ini bersama Bapak Ibu sekalian, ya, sebagai wujud orang tua juga berpartisipasi langsung dalam agenda pesantren virtual ini. Kemudian lanjut tahfidz, ya. Tahfidz teknisnya kita juga sudah buatkan anak-anak kita grup masing-masing. Mereka akan mentahsinkan bacaannya, kemudian menyetorkan, ya, kepada pengampu mereka masing-masing. Ada secara voice note lewat WhatsApp, dan juga nanti ada pakai video call, baik secara WhatsApp ataupun nanti dengan aplikasi yang sudah disepakati dengan pengampunya masing-masing. Lanjut,
kegiatan jam 6 sampai jam 7.40 itu seperti biasa ya. Harapannya bisa terpantau di rumah, mereka bersih-bersih, kemudian mandi, sarapan, duha, zikir pagi. Itu sudah kita siapkan listnya. Insya Allah juga akan kami share di grup lembar kontrol yang orang tua bisa print di rumah, sehingga orang tua bisa mencentang, bisa memfarad sebagai syarat anak-anak kita. Insya Allah jika berkenan kita masuk, maka itu merupakan syarat untuk dibawa masuk pondok nanti. Salah satu syaratnya kita juga sudah siapkan masing-masing pengampu muslim-muslimah lembar kontrolnya. Orang tua juga akan kita share di grup. Harapannya orang tua bisa download dan bisa ngeprint, bisa diprint langsung sehingga bisa dipantau kegiatan anak kita di rumah. Lanjut jam 7 sampai jam 7.40 sampai 12.20 itu kegiatan KBM Bapak Ibu. Sudah juga ada grupnya masing-masing yang di-handle langsung oleh rekan-rekan wali kelas ya. Sudah di-handle langsung oleh wali kelas dan sudah ada juga schedule terkait KBM-nya masing-masing. Lanjut kegiatan 12.20 sampai 18.00 itu agendanya ada sholat zuhur. Jadi setiap waktu sholat itu anak-anak kita wajib dokumentasi, mengirim foto mereka kepada pengampu mereka masing-masing agar kiranya sebagai bentuk laporan. Selanjutnya kegiatan malam itu berlangsung dari 18.00 sampai 21.00, maksimal 22.00. Agendanya apa? Salat maghrib tadi ya, salat maghrib tadi harapannya salat berjamaah dengan orang tua di masjid terdekat, mushola terdekat atau di rumah berjamaah dengan orang tua, didokumentasi bersama orang tua anak-anak kita. Kemudian ada tadarus bersama, ya harapannya ini tadarus bersama juga dengan orang tua setiap pada maghrib ini. Tadarus bersama dengan orang tua, karena anak-anak kita setiap hari kita wajibkan minimal 5 lembar per hari. Minimal, nah, sehingga diasumsikan setiap pada sholat mereka tadarus 1 lembar Al-Qur'annya. Kemudian pada maghrib juga ada kegiatan tahfidz di sana. Tahfidz di sana anak-anak kita ada 2 waktu tahfidznya, pada maghrib dan juga pada subuh. Ya, pada maghrib dan juga pada subuh mereka ini wajib menyetorkan hafalan mereka atau bacaan mereka kepada pengampu yang sudah diamanahkan untuk mengampu masing-masing anak-anak kita. Kemudian istirahat, sebelum istirahat ada kegiatan penutup, yakni zikir malam atau kita sebut dengan al-mulukan. Jadi harapannya sebelum tidur anak kita didampingi baca surah al-muluknya bersama orang tua. Setelah itu kemudian bersih-bersih dan juga tidur sampai kegiatan hari selanjutnya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa catatan kegiatan kita ini. Pesantren virtual kita ini tentunya diharapkan sangat peran aktif Bapak Ibu paling tidak mengontrol anak-anak kita, bagaimana kegiatan mereka di rumah berjalan dengan baik. Tentunya tak luput dari peran serta Bapak Ibu di rumah, sehingga anak-anak kita kegiatan ini meskipun secara daring, kegiatan pesantren virtual ini harapannya bisa juga berjalan sebagaimana ketika mereka di asrama. Ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu ketahui. Seluruh kegiatan ini insya Allah akan kita rekap ya, dan akan kita evaluasi. Kemudian setiap hari ya, secara teknis jika tidak ada laporan dari anak Bapak Ibu, maka pengampu atau musyrifnya itu akan langsung mengkonfirmasi ke Bapak Ibu apa alasan kenapa tidak ada laporan sehari itu. Dalam hari kedua juga tidak ada, maka pamongnya akan menelpon Bapak Ibu langsung lagi. Kemudian jika tidak ada juga informasi tambahan dan tidak ada perubahan, maka selanjutnya hari yang ketiganya langsung dari tim kesantrian yang akan mengkonfirmasi kepada Bapak Ibu plus memberikan sanksi. Sanksinya berupa apa? Sanksinya akan kita berikan di kemudian terkait tugas-tugas apa saja yang akan Ananda buat di rumah. Kemudian akan ada tindak lanjut berupa di-kick atau dikeluarkan dari grup ya, di-kick akan dikeluarkan dari grup dan akan dimasukkan setelah selesai mengerjakan tugas dan membuat rekaman video bersama orang tua agar sekiranya bisa maksimal dalam mengikuti kegiatan pesantren virtual ini.
Dan juga terakhir, Bapak Ibu, insya Allah akan ada sanksi dan reward. Sanksinya seperti tadi, ya. Kemudian reward juga, insya Allah anak-anak kita yang betul-betul maksimal, berpartisipasi dengan baik terkait kegiatan pesantren virtual ini, insya Allah akan ada reward yang akan kita berikan setelah kita nanti evaluasi. Yaitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa MBS TV yang dimuliakan Allah, kegiatan pesantren virtual pesantren Darul Ilmi Muhammadiyah Boarding School Tarakan, harapannya masa pandemi ini segera berakhir, kemudian anak-anak kita bisa masuk asrama kembali, menjalankan aktivitas sebagaimana aktivitas ketika normal sebelumnya. Namun pun demikian, dengan adanya pesantren virtual ini harapannya tidak mengurangi bagaimana aktivitas kita, ya, aktivitas anak-anak kita itu tak luput, tak jauh dari kegiatan-kegiatan ketika mereka di asrama. Dekat dengan Al-Quran, ibadah mereka berjalan dengan maksimal, sehingga kita juga orang tua bisa melihat secara langsung seperti apa gambaran kegiatan anak-anak kita ketika di asrama. Ini adalah gambaran seperti apa mereka buat di asrama yang insya Allah kita terapkan saat ini di rumah. Itu mungkin Bapak Ibu lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Insya Allah akan kita share di grup terkait lembar kontrol itu, dan akan kita juga berikan evaluasi seperti apa kegiatan anak kita selama pesantren virtual ini. Demikian pemirsa MBS TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila fi sabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.